Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaizatul Humairo dengan NIM 19630037 dari Kimia A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara menentukan order reaksi dari sebuah data percobaan. Nah, langsung saja simak videonya. Pertama, yang kita lakukan yaitu membuka Microsoft Excel. Jadi kita menentukan order reaksi dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama kita mulai dari ordinal, di mana data dari sebuah percobaan itu terdiri dari T atau waktu dalam satuan menit dan juga konsentrasi A dalam satuan ppm. Di sini ada datanya dari 0 menit sampai 120 menit dan konsentrasinya sebagai berikut ini. Kemudian langsung saja kita tahu bahwa dalam ordinal persamaan ordernya yaitu persamaan ordinal konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikurangi K kali T. Kita bold terlebih dahulu. Nah, dari sini kita akan membuat persamaan garis lurus, di mana kita akan merubahnya menjadi bentuk Y sama dengan MX, di mana M di sini adalah gradian. Nah, dari persamaan ordinal ini kita akan memindahkan ruas sehingga menjadi bentuk konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 sama dengan min K kali T. Kita bold terlebih dahulu. Nah, dari sini ini kan sudah sesuai dengan rumus persamaan Y sama dengan M kali X, di mana Y-nya adalah konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 sama dengan min K kali T. T di sini yaitu X, sedangkan gradiennya adalah min K. Artinya gradiennya akan bernilai negatif. Nah, kita insert terlebih dahulu untuk menunjukkan ini sebagai Y, kemudian kotak kopi di sini, dan T di sini sebagai X. Nah, dari rumus persamaan ini kita tahu tidak ada intercept di sini. Artinya saat intercept akan mempengaruhi saat kita menentukan menggambar grafiknya. Setelah itu kita langsung di sini membuat kolom baru yang berisikan konsentrasi A0 untuk memudahkan perhitungan, dan kolom di sini yaitu konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0. Kita copy aja agar lebih cepat. Kemudian kita buat tabel baru agar lebih seragam dengan klik border di sini. Kemudian kita centerin juga agar lebih seragam dan indah. Oke, jadi kita tulis di sini sama dengan, kemudian klik ini dan kita enter. Nah, di mana konsentrasi mula-mula semuanya adalah sama, yaitu 100. Sehingga kita tulis di sini sama dengan klik D3 dan kita enter, kemudian kita drag ke bawah. Hasilnya akan sama seperti ini. Kemudian di sini konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0, artinya pada kolom ini dikurangi kolom ini. Jadi kita langsung sama dengan konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0. Kemudian kita enter dan hasilnya kita drag ke bawah. Nah, kita
cek terlebih dahulu apakah ini sudah sesuai rumusnya. Kita cek di sini C5 dikurangi D5, artinya sesuai, dan di sini C8 dikurangi D8, artinya ini hasilnya telah sesuai. Nah, kita tahu bahwa tadi yang ada di sumbu X adalah T, sedangkan yang ada di sumbu Y adalah konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0. Sehingga kita buat dulu di sini kolom sumbu X dan juga sumbu Y, di mana sumbu X itu isinya T dalam satuan menit, kita copy dengan cara Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, kemudian kita ganti warnanya. Kemudian di sini Y-nya yaitu konsentrasi A dikurangi konsentrasi N0, artinya ini. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste, dan kita samakan. Kita akan membuat tabel terlebih dahulu untuk mempermudah. Kemudian di sini kita klik sama dengan, kita tulis sama dengan, kemudian kita klik ini dan enter. Kemudian kita drag seperti tadi ke bawah, dan hasilnya akan sama dengan ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat grafik dari ordinal ini dengan cara kita blok bagian ini, kemudian kita ke insert, kita pilih chart dan pilih scatter yang ini. Nah, dihasilkan grafik seperti ini. Di mana dari grafik ini kita bisa memilih desainnya. Nah, aku pilih ini. Kemudian ini di garis pada grafik ini kita klik kanan, add trimline. Kemudian ini pastikan linear. Kita scroll ke bawah. Karena tadi di persamaannya tidak ada intercept, maka kita set intercept. Juga kita centang display equation on chart untuk mengetahui persamaannya, rumus persamaannya, dan display R square value on chart. Ini juga dicentang untuk mengetahui kelinearitasannya atau nilai R kuadratnya. Nah, kemudian kita bisa mengganti warna ini dengan cara change color, kemudian kita pilih yang ini. Nah, kita ganti namanya di sini untuk mempermudah pembacaan, yaitu grafik order 0. Nah, kita harus memastikan bahwa ini telah sumbu X-nya setelah sesuai, yaitu artinya waktu, dan sumbu Y-nya yaitu konsentrasi A0, konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0. Nah, untuk mempermudah kita tuliskan sumbu X dan sumbu Y-nya dengan cara add chart element, kemudian axis title, pilih more axis the title option. Nah, kita langsung tulis saja di sini T dalam satuan menit, dan yang sumbu di sini sumbu Y-nya kita ganti. Kita copy, kemudian kita paste untuk mempercepat. Nah, dari grafik ordinal dengan sumbu X-nya adalah waktu atau T dengan satuan menit, dan sumbu Y-nya adalah konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0, dia memiliki R kuadrat atau kelinearitasan sama dengan 0,8249. Nah, selanjutnya kita lanjut ke orde 1. Nah, kita lanjut ke orde 1. Langkah pertama sama, yaitu dengan menuliskan tabel data pengamatan atau percobaan. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, kita tahu bahwa persamaan orde 1 yaitu ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A0 dikurangi
K kali T. Kita boldkan terlebih dahulu. Nah, kita sama dengan penentuan order tadi, cuma kita merubah persamaan order 1 ini menjadi persamaan garis lurus, yaitu dia sama dengan mx, di mana m itu sama dengan gradien. Nah, dengan cara memindah ruaskan. Jadi dari persamaan order 1 ini kita pindah ruaskan dan konsentrasi A0 ke sebelah atau ke ruas sebelah kiri. Jadi ln konsentrasi A dikurangi dan konsentrasi A0 sama dengan min KT. Nah, dari persamaan ini kita juga bisa menuliskan ln konsentrasi A dibagi konsentrasi A0 sama dengan min K kali T. Nah, kita tahu bahwa ln konsentrasi A per konsentrasi A0 di sini adalah Y, sedangkan T di sini adalah X. Nah, dari rumus persamaan order 1 ini, di sini tidak ada plus angka lagi. Artinya ini juga tidak terdapat intercept. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di sini kita membuat kolom baru, yaitu konsentrasi A0. Kemudian di sini konsentrasi A per konsentrasi A0. Kemudian di kolom sebelah sini itu berisikan ln konsentrasi A per konsentrasi A0. Kita copy biar lebih cepat. Kita paste. Kita buat tabelnya terlebih dahulu agar seragam, perlebar agar lebih jelas. Nah, selanjutnya kita isi sama seperti order 0 tadi. Ini kan konsentrasi A0 itu sama dengan konsentrasi mula-mula. Konsentrasi pada T saat T0 yaitu 100 dengan cara sama dengan kemudian klik ini kita enter. Jadi kita sama dengan klik ini dan kita enter. Dari sini kita enter ke bawah, hasilnya akan sama. Nah, kemudian lanjut ke konsentrasi A dibagi konsentrasi A0. Jadi konsentrasi A dibagi konsentrasi A0 sama dengan konsentrasi A per konsentrasi A0. Kemudian hasilnya kita drag ke bawah dan hasilnya kita cek apakah telah memenuhi rumus. Ini sama dengan C4 per D4, artinya telah sesuai, dan ini C7 per D7, artinya juga telah sesuai. Nah, selanjutnya ln konsentrasi A per konsentrasi A0 ini dengan cara sama dengan kita tulis atau kita ketikkan akan muncul seperti ini. Kita klik ini dan kita enter. Hasilnya kita akan drag ke bawah. Nah, hasilnya ini kita cek apakah telah sesuai dengan rumus. Ternyata ln E7 artinya sesuai, ln E5 artinya sesuai. Nah, dari persamaan tadi kan kita tahu bahwa yang menempati sumbu X adalah T, sedangkan yang menempati sumbu Y adalah ln konsentrasi A per konsentrasi A0. Jadi kita tuliskan lagi di sini untuk mempermudah X dan Y. Di mana X-nya itu berisikan T dalam satuan menit. Kita blok, kemudian copy. Kita ubah warnanya. Di sini Y isinya ini ya, ln konsentrasi A per konsentrasi A0. Kemudian seperti biasa kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, kita isikan ini sama dengan ini ya,
bisa di copy atau juga bisa ditulis seperti ini. Nah, kita drag ke bawah dan hasilnya harus sesuai dengan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat grafik dari order 1. Dengan cara memblok sama seperti membuat grafik order 0. Kemudian kita klik insert, pilih chart, kemudian pilih scatter. Nah, desainnya kita ganti yang ini. Nah, dari sini kita klik kanan di garis, kemudian add trend line, kemudian ini pastikan linear, dan karena tadi di rumus tidak ada intercept, maka kita centang set intercept, kemudian kita centang display equation on chart untuk mengetahui rumus persamaan, dan kita centang display as graph value on chart. Nah, dihasilkan R kuadrat di sini sama dengan 0,9727. Nah, untuk mempermudah kita di sini bisa menuliskan Ctrl A, grafik order 1, di mana sumbu X-nya adalah T dalam 1 menit dan sumbu Y-nya adalah lem konsentrasi A per konsentrasi A0. Kita pilih add chart element, kemudian axis title, more axis title option. Kita tuliskan di sumbu X-nya, di sini adalah T dengan satuan menit, dan sumbu X, sumbu Y-nya yaitu lem konsentrasi A per konsentrasi A0. Kita copy untuk mempercepat. Dan dihasilkan grafik order 1 dengan nilai R kuadrat yaitu 0,9727. Kita lanjut ke order 2. Order 2 yaitu pertama kita menuliskan tabel yang didapatkan dari data percobaan. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, di mana kita tahu bahwa persamaan order 2 yaitu 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah K kali T. Nah, kita bold dulu persamaan ini, di mana persamaan 2 ini akan kita rubah menjadi persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX, di mana M sama dengan gradien. Nah, kemudian kita pindah ruaskan 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0 sama dengan K kali T. Nah, dari persamaan ini, bahwa 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0, di sini sebagai Y, dan T di sini yaitu X-nya. Nah, pada persamaan ini tidak ada intercept-nya ya, sehingga nanti pada grafik kita tidak membutuhkan untuk intercept. Nah, angka selanjutnya persamaannya sudah diketahui. Kemudian kita di sini menuliskan 1 per konsentrasi A. Di kolom selanjutnya kita tuliskan 1 per konsentrasi A0. Kemudian kolom selanjutnya kita isikan 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0. Kita copy dan kita paste, kita perbesar untuk memperjelas. Kemudian kita buat tabel terlebih dahulu untuk memperapi dan menyeragamkan konsentrasi A, di mana kita tuliskan sama dengan terlebih dahulu bahwa konsentrasi A. Sini sama dengan 1 per konsentrasi A. Kemudian kita enter dan hasilnya kita drag ke bawah.
Nah, di mana hasilnya kita cek terlebih dahulu apakah telah sesuai. Rumusnya 1/C5, ini sesuai. 1/C8 sesuai. Kemudian kita ke 1/A0, di mana A0 adalah konsentrasi mula-mula. Jadi kita tuliskan rumusnya sama dengan terlebih dahulu, kemudian 1 per konsentrasi saat T sama dengan 0. Ini di enter. Nah, kemudian konsentrasinya ini kan sama ya, konsentrasi mula-mulanya. Sehingga kita tuliskan sama dengan, kita klik ini dan kita enter. Kemudian kita drag sampai bawah, hasilnya sama. Nah, kemudian kita isi 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0, ini sama dengan ini dikurangi ini. Dan kita enter. Kemudian hasilnya kita drag ke bawah. Nah, dari hasilnya sini kita cek terlebih dahulu. Ini apakah telah sesuai rumusnya? D5 dikurangi E5 telah sesuai. Ini D8 dikurangi E8 telah sesuai. Nah, dari rumus persamaan orde 2 ini kita tahu bahwa sumbu X-nya berisi T, sedangkan sumbu Y-nya itu berisi 1 per A, konsentrasi A, dikurangi 1 per konsentrasi A0. Jadi kita copy dulu yang waktu di sini, copy, paste, kemudian kita ganti warnanya. Nah, di sini isinya ini 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0. Nah, kita rapikan terlebih dahulu untuk memperjelas. Kemudian kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita tuliskan dengan sama dengan, klik ini dan enter. Kemudian kita drag sampai bawah. Nah, hasilnya harus sama kayak ini. Nah, kemudian kita akan buat grafik dari kedua dengan cara memblok. Kemudian kita klik insert, chart, pilih scatter, pilih ini. Nah, kita coba pilih design. Nah, dari sini kita klik kanan di garis pada grafik tersebut, pilih add trend line. Kemudian ini pastikan linear, kita set intercept karena tadi tidak ada set interceptnya. Terus kita centang display equation, kemudian kita centang as graph on value on chart. Nah, dihasilkan R quadratnya. Nah, dari sini kita bisa mengganti warnanya juga dengan cara change color. Kemudian kita ganti sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kita tulis di sini grafik orde 2, di mana sumbu X-nya adalah waktu dengan cara add chart element, axis title, more axis option. Di sini Ctrl A, T, sama satuannya adalah menit. Kemudian di sini sumbu Y-nya adalah ini. Kita copy untuk mempercepat. Nah, sehingga pada grafik orde 2 itu dihasilkan R kuadrat sebesar 0,8508. Nah, selanjutnya kita melakukan perbandingan kelinearitasan dari orde 0, orde 1, dan orde 2. Di mana nilai kelinearitasan bisa kita lihat dari R kuadratnya pada orde 0. Di sini nilainya R kuadrat sama dengan 0,8249. Kita tulis terlebih dahulu. 0,8249. Selanjutnya pada orde 1, nilai kelinearitasannya adalah 0,9727. 0,9727. Kita tulis 0,9727. Kemudian pada orde 2, nilai kolinearitasnya yaitu 0,8508. 0,8508. Nah, dari ketiga nilai R kuadrat ini, ketiga-tiganya sama linear.
Akan tetapi yang kita pilih di sini yaitu ketika nilai R kuadratnya itu paling tinggi, dan pada persamaan ini yang paling tinggi yaitu order 1, di mana 0,9727. Sehingga dapat disimpulkan bahwa order reaksi pada percobaan tersebut adalah order 1 karena memiliki nilai R kuadrat yang paling tinggi. Oke, sekian. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.